Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu, pimpinan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh hidup dan bernafas. Kami diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kami percaya ini semua adalah anugerah Tuhan untuk kami pakai dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal yang keempat. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Markus 4 ayat 35 sampai 37. Tertulis demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa ingin menyerah ketika yakin telah mengikuti tuntunan Tuhan dalam pengambilan keputusan dan suatu pilihan, tapi kemudian menemukan masalah? Dalam keadaan yang seperti itu, percayalah bahwa ada pertolongan Tuhan yang tersedia untuk kita melewati masalah itu. Kita membaca dalam ayat yang ke-35 ini, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Siapa yang mengajak untuk bertolak ke seberang? Tuhan Yesus. Para murid melangkah dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Perjalanan mereka juga disertai oleh Tuhan. Tapi ternyata kita melihat selanjutnya terjadi badai taufan yang sangat dahsyat yang mengancam eksistensi mereka. Perahu mereka sudah mulai penuh dengan air. Bahaya dari persoalan yang mereka hadapi begitu nyata. Terkadang saudara, situasi kehidupan seperti dalam kisah ini. Padahal kita sudah berdoa dalam suatu keadaan di mana kita harus memilih. Kita minta pimpinan Tuhan dalam studi, dalam pekerjaan, soal pasangan hidup, pelayanan, dalam hal kesehatan, keuangan, ekonomi, dan sebagainya. Namun ketika kita sudah berjalan dalam pilihan yang telah kita doakan, dan kita imani itu sebagai jalan yang ditetapkan Tuhan, datanglah masalah yang hebat, masalah yang berat. Kita perlu mengerti, saudara, bahwa berjalan dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan bukan berarti kita akan selalu bebas dari masalah dan tantangan. Sama halnya dengan Musa dan bangsa Israel yang dipimpin Tuhan keluar dari Mesir. Ternyata ada masalah yang datang berulang kali dalam proses perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Namun dalam masalah-masalah itu, saudara, selalu ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca di ayat yang selanjutnya bagaimana murid-murid membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur dengan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Permohonan mereka pada Tuhan dilandasi ketakutan, keraguan, dan kebimbangan. Pola seperti ini, saudara, seringkali muncul dalam kisah hidup umat Tuhan. Seperti misalnya yang kita baca dalam kitab Mazmur. Di situ ada berbagai ungkapan yang berisi pertanyaan seperti, "Di manakah Tuhan di tengah kesusahanku? Mengapa Tuhan membiarkan aku? Di mana pertolonganku?" Di tengah kesulitan dan penderitaan dalam berbagai situasi saat ini, saudara,
seruan seperti ini mungkin keluar juga dari mulut kita. Tanggapan dari Tuhan Yesus atas permohonan para muridnya adalah dengan segera menolong mereka. Di ayat 39 tertulis, "Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali." Di saat terkritis dalam kehidupan mereka, di situ Tuhan bertindak. Terkadang saudara, ketika kita merasa situasi sudah terlalu terlambat dan tidak ada lagi harapan, disitulah saat Tuhan bekerja dan menyatakan mujizat-Nya. Tidak ada yang terlalu terlambat, semuanya tepat dalam waktunya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini ada di antara saudara yang merasa dalam situasi seperti ini, merasa sudah melangkah dalam pimpinan Tuhan, namun ada masalah demi masalah yang sedang saudara hadapi, tetaplah tenang saudara, dan percaya, karena Tuhan yang menuntun saudara, Tuhan juga yang akan menyediakan pertolongan bagi saudara. Dia ada bagi kita, menyertai kita, dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca dan renungkan pada saat ini, memberikan kami kekuatan, membangkitkan iman kami dan harapan kami di dalam Tuhan. Ketika kami ada dalam masalah persoalan, itu bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kami, tapi sesungguhnya Tuhan ada, menopang, memberikan kekuatan dan pertolongan, serta menyatakan mujizat-Mu untuk kami mengatasi setiap persoalan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kekuatan-Mu yang menolong kami untuk melewati semuanya. Penyertaan-Mu tidak membiarkan kami terus-menerus dalam masalah. Engkau melepaskan kami dan menunjukkan kepedulian-Mu kepada kami. Engkau tidak membiarkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan kami pertolongan pada waktunya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sertai kami dan pimpin kami dalam sepanjang kegiatan kami hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan buat berhasil bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, masalah persoalan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna, serta memberikan jalan keluar. Nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Kami percaya pertolongan Tuhan kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.